Kembali lagi bersama saya Prawito Doro di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk setup state management dengan menggunakan Redux. Pada materi sebelumnya kita sudah mencoba bagaimana mengganti data dummy kita dengan menggunakan data yang real dari server API kita. Untuk selanjutnya, kalau kita melihat pada codingan kita di sini, tidak ada masalah dan semuanya berjalan dengan baik. Kita cukup menggunakan state, yaitu data block, kemudian menggunakan function set data block untuk merubah state-nya, dan aplikasi kita berjalan dengan baik untuk merender blog post yang kita miliki. Nah, selanjutnya ada konsep state management secara global. Nah, state management ini seperti apa sih fungsinya dan untuk apa sih fungsinya? Bagi kalian yang belum begitu memahami tentang state management, kalian bisa mengikuti playlist saya untuk React.js. Di sana ada pembahasan tentang state management secara global, bisa menggunakan konteks dan bisa juga menggunakan Redux. Kalian di sana bisa mempelajari seperti apa itu Redux, seperti apa itu konteks. Nah, state management ini bukan suatu hal yang wajib ada di setiap project, jadi dia adalah opsional. Kita boleh menggunakannya jika memang diperlukan. Untuk keperluan apps kita, memang secara keperluan belum terlalu membutuhkan state management secara global. Namun, untuk materi pembelajaran, saya tetap akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan state management menggunakan Redux. Baik, di sini untuk menggunakan state management dengan menggunakan Redux, pertama kita akan menginstal terlebih dahulu package Redux dan juga React Redux. Untuk bisa menggunakan Redux, kita memerlukan library tambahan, yaitu bernama Redux. Redux ini adalah library yang digunakan untuk JavaScript, jadi tidak spesifik untuk React saja. Bisa untuk Vue, bisa untuk Vanilla.js, dan seterusnya. Sedangkan untuk React Redux sendiri, ini adalah supporting. Ketika kita menggunakan Redux, maka akan lebih mudah kita menggunakan tambahan library bernama React Redux. Keduanya menginstalnya sangat mudah. Kita bisa langsung menginstal. Yang pertama Redux-nya, yarn add Redux, kemudian yarn add React Redux. Di sini saya membuka terminal, yarn add Redux, dan saya juga sekaligus akan menginstal React Redux. Oke, setelah kita menginstal Redux di project kita, selanjutnya kita akan melakukan setup Redux itu sendiri. Nah, biasanya saya akan membuat folder khusus. Nah, di konfigurasi ini saya akan menambahkan folder baru bernama Redux. Kemudian, di dalam Redux ini yang perlu saya buat adalah file store.js. Basic dari file store ini adalah kita membuat sebuah state secara global. Jadi kalau kalian melihat di halaman home ini kita memiliki state data block, sebenarnya konsep dari store ini adalah kita juga membuat state secara global. Jadi katakan saya memiliki state seperti ini. Nah, state ini biasa kita buat di kelas komponen, yang mana state ini hanya berlaku di komponen tersebut. Nah, namun ketika kita membuat ini di dalam store, maka dia nanti akan bisa digunakan di seluruh project kita. Perbedaannya hanya di situ saja. Baik, untuk memulai pertama pembuatan store, kita akan membuat sebuah variabel bernama store. Kemudian kita akan panggil fungsi dari Redux, yaitu create store, yang akan diimport dari Redux. Nah, secara otomatis ini akan diimport dari Redux. Nah, create store ini nanti akan memerlukan parameter bernama reducer. Baik, saya skip terlebih dahulu, nanti akan saya jelaskan. Kemudian kita export default store ini. Artinya, kita menyediakan store supaya bisa digunakan dari mana saja. Nah, selanjutnya saya akan masukkan Redux ini ke dalam config. Yang pertama saya masukkan di sini adalah store from Redux store. Kemudian saya export. Oke, supaya seragam dengan exportnya saya buat kecil saja di sini. Oke. Kemudian setelah store saya buat, selanjutnya saya akan membuat sebuah provider. Nah, provider ini adalah komponen untuk membungkus seluruh aplikasi kita.
Nah, saat ini aplikasi kita dibungkus dengan routes. Nah, kita akan membungkus dia lagi dengan provider. Oke, kita akan coba bungkus dulu dengan provider yang akan diimport dari React Redux. Kenapa kita membungkus seluruh apps kita dengan provider? Tujuannya adalah kita akan menambahkan sebuah props bernama store. Nah, store inilah yang nantinya akan berisi seluruh state global kita. Nah, selanjutnya store ini perlu kita buat dari data mana nih? Data store yang tadi kita buat. Nah, kita bisa mengimport store dari config, artinya store yang dari config dan juga Redux store ini kita panggil. Nah, setelah kita membuat setup untuk Redux seperti ini, kita kembali lagi ke store. Inti dari setup Redux kurang lebih seperti ini, namun kita masih memerlukan satu parameter baru lagi, yaitu bernama reducer. Nah, reducer ini apa? Sebenarnya dia adalah sebuah function, yang mana function ini nantinya akan mengirimkan sebuah value yang biasa kita sebut dengan state. Nah, state inilah yang state global yang akan diterima oleh store nantinya. Contoh, saya akan membuat di sini initial state. Nah, kita tambahkan const. Nah, kita samakan coba dengan homepage kita nih. Kita memiliki data blog. Nah, kita masukkan di sini data blog. Kemudian isinya apa? Defaultnya adalah array kosong. Nah, kemudian di dalam reducer ini akan menerima dua parameter utama. Yang pertama state, yang kedua adalah action. State di sini adalah value dari state global yang nantinya akan digunakan di seluruh halaman. Nah, di mana default value-nya adalah initial state. Jadi saat ini state kita baru berisi data blog saja. Kemudian, nah reducer ini fungsinya adalah mereturn sebuah state. Nah, state inilah yang kita return. Nah, nantinya di atas ini kita bisa menambahkan beberapa fungsi atau beberapa action untuk merubah value dari state ini. Setelah nanti ini jadi, barulah reducer ini kita akan gunakan sebagai parameter untuk mengisi create store. Baik, kita akan coba saja dulu seperti ini. Nah, kita akan coba gunakan state global kita di halaman homepage. Nah, untuk bisa menggunakan state global kita di sini, kita akan menggunakan useSelector. Kenapa kita menggunakan useSelector? Karena kita menggunakan functional komponen. Jadi, di sini saya akan membuat sebuah variabel, mungkin bernama state global. Kemudian saya panggil useSelector yang diimport dari React Redux. Oke, setelah begitu, nanti kita akan menerima sebuah hasil bernama state. Nah, state inilah yang kita return lagi ke depan. Maksudnya ke state global ini. Oke, coba akan kita konsol. State global. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kita masuk ke aplikasi kita dan kita buka inspect elemennya. Nah, kita lihat konsolnya. Kalau kita melihat state globalnya, sekarang sudah ada nih, yaitu berisi data blog. Oke. Sekarang kalau kita coba tambah di store ini, kita tambahkan lagi nih. Mungkin kita akan menambahkan name menjadi Prawito. Kalau kita simpan, nah sekarang state global saya berisi data blog dan juga name Prawito. Artinya, kalau saya lihat di halaman homepage, saya kan tidak memiliki state apa-apa di sini nih. Tapi ternyata saya sekarang memiliki state global yang disimpan di dalam store. Kebayang nanti kalau di halaman lain kita memanggil state global juga di sini, seperti ini, maka bisa mengkonsumsi satu state secara global, secara bersama-sama bisa menggunakan state yang sama. Nah, itulah konsep utama dari Redux. Nah, kurang lebih setup untuk Redux adalah seperti ini. Yang paling utama perlu diperhatikan adalah stepnya. Pertama, kita membuat store. Kemudian di dalam store itu kita memerlukan reducer. Reducer ini adalah sebuah function yang menerima parameter state dan action. Pastikan reducer ini adalah mereturn sebuah state yang kita perlukan.
Setelah store dan reducer ini dibuat, kita selanjutnya membungkus aplikasi kita dengan komponen provider yang disediakan oleh React Redux. Komponen provider ini harus memiliki props store, dan props store ini diisi dengan value store yang telah kita buat tadi sebelumnya. Nah, setelah itu semua selesai, maka setup untuk Redux juga selesai. Tinggal bagaimana cara menggunakannya. Di sini saya sudah membuat sampel untuk menggunakan state global yang sudah saya buat tadi. Nah, baik. Untuk video selanjutnya nanti kita akan mempelajari bagaimana cara mengganti value dari state global kita, sehingga ke depan kita bisa mengganti seluruh state lokal yang ada di page tersebut, kita ganti dengan state global dari Redux. Demikian, semoga bermanfaat.